Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi bersama saya Busro. Kali ini saya akan memberikan sedikit diskusi mengenai pemeriksaan similaritas. Pemeriksaan similaritas ini lebih tepatnya untuk panduan bagi para pengelola jurnal, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya mengenai hal ini. Pemeriksaan similaritas, saya menggunakan diksi similaritas karena yang akan diperiksa ini adalah kesamaan, dan berdasarkan aplikasi juga mereka memeriksanya berdasarkan kemiripan kesamaan. Pemeriksaan similaritas merupakan salah satu tahapan yang penting bagi pengelola jurnal, karena dengan adanya pemeriksaan similaritas ini bertujuan untuk mendeteksi adanya potensi, sekali lagi saya garis bawahi, mendeteksi adanya potensi tidak plagiarisme. Jadi sama itu belum tentu dengan plagiat, tapi sama kemiripan itu masih merupakan potensi dari plagiarisme pada artikel yang dikirim oleh para penulis yang masuk ke jurnal kita. Selain itu, minimal pemeriksaan similaritas juga bisa untuk mendeteksi barangkali ada artikel yang sudah dikirim juga, sudah diterbitkan juga di jurnal lainnya atau di media lainnya, tentunya yang tidak diwajari untuk bahwa terbitan itu bisa terbit di media lain. Berarti ada yang wajar, ada nanti. Semoga saya bisa menjelaskannya juga. Dalam uji pemeriksaan similaritas ini saya menggunakan alat, mohon maaf saya sebut namanya saja, bukan bermaksud untuk promosi. Yang saya gunakan adalah Turnitin, karena yang kami miliki adalah alat ini. Tapi bukan nama alatnya atau jenis alatnya yang saya ingin garis bawahi, tapi di mana letak kita, kapan kita letak memeriksa sebuah artikel, dan bagaimana kita menyikapi ketika ada sebuah temuan. Itu yang mungkin ingin saya tekankan. Oke, mungkin saya akan menjelaskannya berdasarkan sedikit slide saja, dan nanti akan disambung dengan praktek menggunakan alat Turnitin tadi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa similaritas atau kesamaan atau kemiripan ini tidak sama dengan plagiat. Tapi similar itu berpotensi adanya plagiat. Jadi untuk menghukumi sebuah karya itu plagiat atau bukan, ini bukan Turnitin yang melakukannya, tapi harus diperiksa benar-benar dan dalam tanda kutip dibuat sebuah sidang tertentu bahwa ini plagiat atau bukan. Nah, mesin salah satunya alat ini dia hanya bekerja berdasarkan kesamaan-kesamaan. Logikanya ketika sama, maka itu berpotensi plagiat, hanya itu saja. Tapi belum tentu sama itu plagiat juga, karena bisa jadi sama tapi dengan karya sendiri yang memang belum dipublikasikan tapi hanya diarsipkan, misalnya di blog pribadi, misalnya skripsi yang diarsipkan di digital library, tesis, disertasi, kemudian mungkin kita membuat versi publikasinya, maka bisa jadi itu tidak plagiat kalau memang penulisnya sama, bukan orang lain. Tapi ketika orang lain, walaupun itu skripsi, tesis, disertasi, ya tentu itu berdasarkan unsur plagiat. Beberapa jurnal menerima jenis karya-karya seperti ini, jadi yang belum diterbitkan hanya diarsipkan saja kemudian dikirim, itu menerima. Tapi mungkin bisa jadi di luaran sana ada juga jurnal yang masih berpaku bahwa sama itu sama itu mereka tidak menerimanya. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Ini yang sering ditanyakan para pengelola jurnal kepada saya, kapankah waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan? Minimal ada di dua tempat. Yang pertama adalah di awal ketika kita baru menerima artikel. Ini tujuannya untuk memfilter, untuk menyaring bahwa yang akan kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses review, itu adalah artikel-artikel yang memang sudah clear dari awal, tidak mengandung unsur-unsur plagiarisme, potensi plagiat yang besar. Jadi kalau yang memang dari awal sudah terlalu tinggi, sudah tidak wajar, ya kita lakukan proses penolakan saja agar Mitra Bestari atau editor yang lainnya tidak terlalu berat beban kerjanya, karena untuk memeriksa artikel yang memang belum clear dari sejak awal. Waktu yang tepat berikutnya adalah ketika menjelang terbit.
karena proses pengelolaan jurnal ini yang panjang, bisa ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Ini untuk memastikan bahwa artikel yang akan kita terbitkan nanti, mungkin setelah direvisi dan lain-lain, ini masih memang betul-betul tidak mengandung potensi-potensi plagiarisme. Jadi sebelum terbit ini sekali lagi kita periksa. Jadi minimal ada di 2 tempat ini. Bisa lebih dari ini, misalnya ketika baru dapat revisi, langsung cek lagi, baru dapat revisi kembali, cek lagi, dan seterusnya. Tapi minimal di awal dan di akhir menjelang artikel itu terbit. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan, bagaimana dan di mana cara kita mengirimkan hasilnya? Nah, ini bisa dilakukan oleh editor. Kalau mau dilakukan oleh editor, maka hasil plagiarisme, hasil pengecekan tadi, hasil pengecekan pemeriksaan similaritas tadi, ini bisa disertakan ketika editor mengirimkan email notifikasi. Di OJS bisa melakukan itu juga. Baik notifikasi diterima, berarti kita sertakan hasil pengecekannya yang mungkin sudah bagus. Oh, ada kesalahan ini, harusnya notifikasi ditolak, diterima maupun setelah direvisi. Jadi ketika mengirimkan notifikasi, kita sambil melampirkan juga hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan bisa kita lampirkan filenya, tapi biasanya besar kalau hasil pemeriksaan menggunakan alat Turnitin. Biasa yang saya lakukan adalah saya unggah dulu ke Google Drive, kemudian linknya yang saya sertakan di email notifikasi itu. Bisa juga dilakukan oleh akun yang role-nya sebagai reviewer. Itu bisa dilampirkan secara langsung filenya, tapi saya sudah tidak melakukan yang kedua ini karena size dari hasil pemeriksaan ini lumayan besar sehingga cepat untuk membebani storage dari hosting yang jurnal punyai. Oke, mungkin langsung saja mempraktikkan hal tersebut, yaitu saya login sebagai editor dan di sini saya temui ada beberapa artikel yang sudah dikirim oleh beberapa penulis. Saya akan memeriksa satu artikel ini saja. Misalnya ada artikel yang dikirim ini. Mohon maaf apabila penulisnya merasa keberatan, boleh layangkan ke saya, nanti akan saya ganti dengan video lainnya. Saya download artikelnya. Jadi waktu yang tepat adalah ketika pertama menerima artikel. Ini misalnya saya baru menerima artikel tadi. Saya menggunakan alat Turnitin karena hanya alat ini yang kami punyai sebagai fasilitas. Tadi saya sudah mendownload artikel dari salah seorang penulis. Sekarang saya coba unggah ke Turnitin. Ini kalau di Turnitin ada 3 pilihan. Saya jarang menggunakan pilihan yang single file ini karena saya harus mengisi form-form ini. Yang biasa saya lakukan adalah menggunakan multiple walaupun hanya satu, tapi saya tinggal drag and drop. Dan yang sering saya lakukan lagi juga adalah menggunakan zip file. Kalau banyak sekali, saya satukan file itu dengan format zip, kemudian saya unggah ke sini dan diperiksa secara bersamaan. Oke, karena ini hanya satu, saya menggunakan cara yang multiple, dan ini ada isian-isian ini saya tidak perlu mengisinya karena sudah ada dokumen ini yang nanti akan merujuk kepada ID artikel pada OJS jurnal yang saya kelola. Pemeriksaan menggunakan Turnitin salah satunya ini berbasis web, maka kita harus memiliki akun dan koneksi internet. Ini kita bisa lihat di sini ada hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, ada macam-macam hasilnya. Jadi pada prakteknya biasanya saya unggah semua artikel yang masuk, kemudian tinggal misalnya ada ketemu ini 74 ini ya, saya periksa, kemudian ketika diperiksa ini tidak wajar untuk sebuah publikasi, ini kesamaannya tidak
wajar misalnya seperti ini, maka langsung nanti saya reject ke OJS-nya. Ini pemeriksaan yang baru saya lakukan, ini tadi saya unggah dan saya filter ini di date-nya agar hanya artikel yang terakhir saja yang muncul paling atas. Ini 2%, tinggal kita unggah, kita unduh, saya download, dan nanti tinggal kalau memang ini diterima, biasanya saya tidak melampirkannya, nanti di akhir saja dilampirkannya. Tapi ketika ada artikel yang ditolak, maka biasanya saya melampirkannya. Tapi walaupun ini diterima, nanti saya coba untuk mempraktekkan untuk melampirkannya kepada penulis. Karena sudah diunggah, maka tinggal saya walaupun tadi 2%, tapi untuk kasus ini melampirkannya mungkin bisa di sini karena ini diterima, bisa kita langsung notif saja ke penulisnya, misalnya di sini. Atau kalau nanti memang artikelnya itu ditolak, misalnya setelah kita ambil keputusan decline, kemudian kita notif di sini. Dan nanti URL Google Doc-nya bisa kita lampirkan di redaksi email tadi. Misalnya saya lampirkan di sini, terima kasih telah mengirimkan naskah. Berdasarkan pemeriksaan awal, naskah Anda layak untuk diproses ke tahap review oleh reviewer. Pemeriksaan awal itu pemeriksaan similaritas. Bukti hasil pemeriksaan similaritas bisa Anda akses melalui, maka saya unggah dulu hasilnya di Google Drive. Nah, hasil ini juga mungkin penulis butuhkan untuk kebutuhan yang berkaitan barangkali. Saya unggah. Jangan lupa kita pastikan mode berbaginya ini sudah public. Nah, ini sudah public, maka link ini yang saya ambil, tinggal saya masukkan di sini. Terima kasih. Kirim. Tapi bisa jadi ketika ini ditolak, kita ini record dan nanti kita kirim di sini, bisa jadi boleh setelah dilakukan karena belum direview, sebaiknya sebelum dilakukan proses review oleh reviewer agar kita filter di awal, kirim di sini. Tempat yang baik berikutnya adalah menjelang artikel itu terbit. Contohnya di sini edisi Juni ini sudah mau terbit, ini sudah ada artikel yang siap untuk dipublikasikan di sini. Misalnya saya ada artikel yang pertama ini yang dicek kembali adalah hasil akhirnya, misalnya ini. Kita tunggu sebentar. Selain itu banyak juga yang menanyakan berapa batas maksimal kewajaran sebuah similaritas. Tidak ada aturan yang baku, tapi mungkin bisa merujuk ke beberapa aturan, misalnya terkait PAK. Itu tinggal Anda baca saja. Namun di jurnal yang saya kelola kita menetapkan misalnya maksimal 20%. 20% pun kita tidak saklek 20 karena
total 20% itu sebenarnya kita lihat juga dari rincian per sourcesnya. Misalnya ini, apakah 21% ini akan saya tolak? Saya harus lihat dulu sources dari artikel ini. Ini sambil nunggu pemeriksaan yang tadi. Misalnya artikel ini. Nah, walaupun ini 21, tapi setiap sources ini sebenarnya wajar, hanya di atas 2% saja, maka artikel ini tetap kita kategorikan layak untuk diproses lebih lanjut. Jadi walaupun di sininya bisa jadi hanya 15, tapi 15% itu hanya dari satu sources, maka ini kami anggap tidak wajar dalam sebuah similaritas kesamaan, karena kesamaannya itu hampir seluruhnya bersumber dari satu sources. Artinya dokumen ini 15% sama dengan dokumen lainnya, maka itu kita anggap tidak wajar dan kita tidak loloskan untuk diproses ke tahap berikutnya. Jadi jangan juga beriman dalam tanda kutip terhadap angka-angka ini. Misalnya kita menetapkan misalnya hanya 20, tapi ketika ada orang yang 25 di sini, kemudian kita tolak, tidak. Tapi kita juga melihat sources ini. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita menetapkan 20, kemudian ada suatu artikel ternyata setelah diperiksa adalah 10, tapi 10 itu hanya dari, di sini ada 8% dari satu source tertentu, maka artikel itu kita anggap tidak wajar juga secara umum ya. Tapi kita juga tetap harus lihat lagi kesamaan itu dari mana. Misalnya di sini ada 8%, tapi 8% itu di sini ternyata dari ayat Al-Qur'an, karena jurnal kami juga Islamic Studies, memungkinkan ada ayat-ayat juga, ya maka kita pun tetap anggap itu wajar. Jadi tidak serta-merta kaku hitam putih angka-angka tersebut. Oke, saya cek untuk artikel ini 4% artinya aman untuk diterbitkan untuk edisi ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai pemeriksaan similaritas. Silahkan Bapak Ibu mencobanya sendiri. Pesan saya, jangan beriman juga terhadap Turnitin, taklid buta. Kita harus tetap membacanya, kita harus tetap memutuskan sendiri apakah ini potensi ini berujung terhadap plagiat atau bukan. Dan angka-angka tadi ada yang 20, ada dan 5 tadi juga tidak juga lantas kita menerimanya bulat-bulat. Kita harus bisa melihat per sources dan melihat juga itu dia similarnya itu seperti hal-hal apa. Masa ayat Al-Qur'an kita anggap plagiat, kan nggak mungkin juga. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.